Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini kami dari kelompok 2 dari kelas 12E. Saya Octavia Lita Raya Kirini. Saya Fajar Cahaya Devani. Saya Anggun Cahaya Putri. Saya Muhammad Fatur. Oke, di sini kita membuat proyek yaitu klep lamp. Komponen-komponen yang ada di klep lamp itu, yang pertama ada adaptor, terus di sini ada kabel USB, dan di sini ada Arduino Uno, ada sensor suara, dan di sini ada kabel jumper. Kabel jumper yang kita gunakan itu jenisnya adalah male to female, dan di sini ada relay. Terus di sini ada lampu. Cara menggunakannya yaitu kita tepukan satu tangan, duduk, dan kalau kita tekuk lagi bisa mati. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelas 12E. Di sini dari kelompok hijau, kelompok 2. Produk kami ialah klep lamp. Langsung saja saya sebagai moderator atau presentasi. Yang nama saya Juan Ayu Rahman. Saya Sofi Wanita. Saya Dueda Jaya. Saya Tiara. Ya, langsung saja. Komponen-komponen yang dibuat di dalam klep lamp ini, yang pertama ada kabel adaptor, yang kedua ada kabel USB, yang ketiga ada Arduino Uno atau otak perangkat, yang keempat ada sensor suara, dan yang kelima ada relay 5V. Terus yang keenam ada kabel untuk menyambungkan si lampunya. Terus yang ketujuh ada dudukan lampu, dan yang kedelapan ada lampu. Untuk kegunaan cara kerjanya, yang pertama ketika adaptor sudah dicolokkan, nanti semua lampu akan menyala, termasuk untuk sensornya. Nah, untuk lampunya sendiri akan menyala ketika ditepuk satu kali. Kita coba. Nah, seperti itu. Terus ketika akan mematikan lampu lagi, ditepuk satu kali lagi. Nah, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelas 12E, kelompok 2. Kami di sini membuat proyek klep lamp. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Syaira Azahra Mutih Hindrawan. Saya Rani Hasdaningsi. Saya Ayu Purwanurung. Saya Tifa Ramdhani. Di sini kami akan menjelaskan bagaimana cara kerja dari proyek kami. Yang pertama di sini tentunya ada adaptor, kemudian ada USB, kemudian ada sensor suara, ada Arduino Uno, ada kabel jumper, ada relay 5V, dan juga ada kabel untuk menghubungkan relay 5V dan lampu, kemudian ada dudukan lampu dan juga lampunya. Nah, di sini cara kerjanya yaitu dengan di hadapan sensor suara kita bisa klep satu kali untuk menghidupkan. Dua kali mungkin. Untuk cara menghidupkannya, dengan satu kali klep di depan sensor suara, untuk cara menghidupkannya yaitu dengan dua kali klep di depan sensor suara. Dan untuk mematikannya dengan dua kali klep lagi pada sensor suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Bivia Najis Pertiwi dari kelompok 1 akan mempresentasikan sebuah produk yaitu
yang pertama kami membuat jam digital dari Arduino. Bahannya ada kabel USB, terusan ada LED, terusan di dalam ada Arduino sama kabel jumper. Nah, terusan ini USB-nya berfungsi sebagai pemberi sumber daya dari listrik untuk ke Arduino. Terusan Arduino-nya berfungsi sebagai otak utama jalannya semua proses. Kabel jumper berfungsi sebagai penghubung komponen. Kabel jumper yang kami buat yaitu dari male to female. LED-nya berfungsi untuk menampilkan jam dan menit. Cara kerjanya yang pertama kan ini ada charger. Ini kabel USB dimasukin ke charger, terusan dicolokin, terusan ini otomatis nyala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan alat yang sudah kami buat. Sebelumnya saya memperkenalkan diri, nama saya Devi. Saya Rahmayuni, saya Arifah. Saya Galang Marawijaya. Oke, jadi di sini kita membuat alat yang bernama jam digital berbasis Arduino Uno. Jam digital berbasis Arduino Uno kita menggunakan komponen-komponen yang pertama Arduino Uno. Arduino Uno berfungsi sebagai otak sistem dan mengendalikan komponen. Yang kedua kabel USB. Kabel USB berfungsi untuk memberikan daya kepada Arduino. Lalu yang ketiga kabel jumper. Kabel jumper berfungsi untuk sebagai penghubung antar komponen. Kita menggunakan kabel jumper yang berjenis male to female. Cara menyalanya, yang pertama kan kita sudah mengoding, lalu coding itu dimasukkan ke Arduino Uno. Setelah coding sudah dimasukkan ke Arduino Uno, kita menyusun rangkaian alat. Setelah rangkaian alatnya selesai dan jadi, kita membuat prototype. Untuk bisa menyalakan alat tersebut, kabel USB kita colokkan kepada kepala charger atau bisa langsung ke komputer. Lalu nanti LCD di sini bisa menyala dan menampilkan jam yang akurat. Waalaikumsalam. Saya dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Rosiliana. Saya Randi Yunia Latifah. Saya akan menjelaskan tentang pembuatan jam digital. Alat dan bahannya yaitu ada kabel USB, modul LCD, lalu Arduino Uno dan kabel jumper. Cara kerjanya yaitu pertama kita membuat coding, lalu Arduino dan USB ini dicolokkan ke komputernya, dicek berfungsi atau tidak. Setelah itu kita membuat rangkaian Arduino Uno disambungkan ke modul LCD. Lalu setelah itu cara bekerjanya kabel USB dicolokkan ke kepala charger, lalu kepala charger dicolokkan ke arus listrik, lalu arus listrik tersebut mengalirkan listrik ke Arduino Uno, lalu jam digitalnya menyala atau tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu kami membuat smart door lock ya. Sebelumnya saya Rahim Tias, Saya Eka Anissa Latifah. Saya Hafiz Nadana. dari kelas 12E. Nah, untuk komponen-komponen yang ada di sini di platform kami, itu yang pertama ada Arduino Uno, terus ada kabel USB yang menghubungkan Arduino Uno dengan codingan yang akan dimasukkan, terus ada micro servo, terus ini ada LCD, terus ini ada RFID RC522, dan ini ada dua kartu. Yang pertama itu kartu yang salah ya, terus yang kedua ada kartu yang benar ini.
Nah, untuk cara kerjanya, yang pertama kan kita membuat codingan. Terus yang kedua kita mengecek codingan itu benar apa enggak. Kalau sudah benar, terus kita pindahkan codingan itu ke Arduino Uno melalui kabel USB. Nah, setelah selesai dimasukkan, kita masukkan ke prototype atau gabungan ke komponen-komponen yang lain dengan ada microservo, terus ada RFID RC522, terus dengan kabel jumper. Dan kabel jumper itu ada dua jenis. Yang pertama kita menggunakan male to male dan male to female. Terus kita juga digabungkan sama LCD untuk mengetahui apakah aksesnya sukses atau belum. Gitu. Nah, untuk cara kerja pintunya, kita tap kartu yang benar ini ke RFID RC522 ke sini. Nah, kalau cara kerja atau sukses itu di sini LCD-nya akan respon, akan memberikan informasi apakah ini sukses atau tidak, dan setelah itu di Arduino Uno akan memberikan perintah ke microservo untuk membuka kunci sehingga pintu akan terbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini kami dari kelompok 3 dari kelas 12E yang beranggotakan orang-orang ini. Di sini kami membuat produk smart door lock yang menggunakan kartu. Terus ini cara menggunakannya yaitu kita menggunakan RFID RC55. Jika menggunakan kartu yang ini adalah kartu yang salah. Jika ditap ke sini, nanti di sini tidak akan membuka. Tapi kalau kita menggunakan kartu yang ini, yang putih adalah kartu yang benar. Jika ditap, maka di sini akan muncul sukses dan microservonya akan terbuka. Ada RFID RC522, ada LED display, Arduino Uno, dan microservo, dan kabel USB, dan kabel jumper. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 biru. Di sini kita membuat smart door lock. Langsung saja saya sebutkan komponen-komponennya, yaitu yang pertama ada Arduino Uno. Setelah itu ada kabel jumper, lalu ada kabel USB, terus ada servo motor. Di sini di depan ada LCD display. Setelah itu ada model RFID RC522. Cara kerja: hadapkan kartu ke RFID RC522 untuk melihat kartu sukses atau tidak sukses, yaitu kita bisa lihat dari LCD display. Ketika kartu sukses, otomatis servo motornya akan menggerakkan kunci pintu agar bisa pintu terbuka. Bila menggunakan kunci yang salah, otomatis di sini tertulis tidak sukses dan otomatis servo motornya tidak bisa menggerakkan kunci pintu.